Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Perkenalkan, kami dari tim RA Kartini, delegasi kompetisi debat hukum mahasiswa nasional Ubaya Law Fair tahun 2023 yang bertindak selaku pihak kontra dalam mosi perdebatan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru. Saya Aswita Maharani Ardianingsi selaku pembicara pertama yang akan mengoptik mosi perdebatan dalam tataran definisi, latar belakang, dan landasan filosofis. Saudara Aulia Ramadhani selaku pembicara kedua yang akan membedah mosi perdebatan dalam tataran yuridis normatif, serta Saudara Margaret Trisania Tandiroga selaku pembicara ketiga yang akan membedah mosi perdebatan dalam tataran teoritis dan empiris. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Alex Tonswit dan Jude Matthews dalam tulisannya Proportionality Balancing and Global Constitutionalism menyatakan bahwa keberlakuan asas proporsionalitas didasarkan pada pengakuan negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan atau derogasi terhadap hak asasi manusia secara sah tetapi tidak sewenang-wenang. Menapak tilas lahirnya kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Padahal pasal penghinaan ini telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 dan dinyatakan inkonstitusional. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah presiden merupakan pilihan rakyat dan akan bertanggung jawab kepada rakyat, sehingga presiden dan wakilnya tidak diberikan privilege. Perbedaan pasal penghinaan presiden yang dibatalkan oleh MK merupakan delik biasa, namun kali ini dirumuskan menjadi delik aduan. Lantas, apakah perubahan tersebut telah memenuhi aspek proporsionalitas, atau justru pasal tersebut hanya merupakan tiran yang berlindung dalam aspek legality? Original intent keberadaan pasal penghinaan presiden berasal dari KUHP Belanda, tepatnya artikel 111 Nederland Wetboek van Staffel yang mengatur tentang penghinaan yang disengaja terhadap raja dan ratu. Memasukkan pasal ini ke dalam KUHP baru merupakan hal yang tidak tepat karena presiden adalah jabatan dan harus dibedakan dengan individu yang mengisi jabatan tersebut. Sebagai suatu jabatan, presiden tidak memiliki fitur moralitas untuk bisa merasa dihina. Dalam konstruksi ini, setiap komentar, sentimen, pujian bahkan cibiran publik kepada presiden adalah bentuk penilaian atas kinerja dalam melaksanakan tugas dan juga fungsinya. Penghapusan pasal penghinaan terhadap presiden dan akta wakil presiden menjadi penting karena akan sangat potensial menciderai hak kebebasan berpendapat warga negara dalam menyampaikan pemikiran serta kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini serupa dengan terjadi pada pasal penghinaan presiden pada KUHP lama yang masih berlaku. Pasal ini pernah digunakan untuk memenjarakan redaktur Harian Rakyat Merdeka pada tahun 2003 dan menjerat mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi pada tahun 2005. Oleh karena itu, ketidakberpihakan kami terhadap mosi ini setidaknya dilandasi oleh 3 argumentasi utama. Pertama, pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ini bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional, demokrasi khususnya kebebasan berpendapat dan asas equality before the law. Kedua, kedudukan presiden sebagai kepala negara tidak bisa dipersamakan dengan raja dan ratu di negara monarki. Ketiga, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden ini tidak sejalan dengan asas proporsionalitas. Penyampaian kritikan yang berbudi pekerti tanpa hinaan adalah sebagai bentuk pengejawantahan Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah hal yang kami junjung tinggi dan berlaku kepada siapapun termasuk presiden sebagai pribadi. Sehingga penolakan kami terhadap mosi ini bukan berarti memvalidasi penghinaan kepada presiden sebagai pribadi. Oleh karena itu, mekanisme yang akan kami tawarkan adalah menghapuskan pengaturan pasal penghinaan terhadap presiden dan atau KUHP baru. Namun, apabila terjadi dugaan penghinaan, maka presiden dapat melaporkan kepada kepolisian sebagai individu, bukan sebagai institusi presiden sesuai bab 17 tentang penghinaan. Hal ini sejalan dengan asas equality before the law yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum, sehingga tidak perlu ada penghususan kepada presiden dan wakil presiden. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Bardan Nawawi Arif dalam bukunya Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana mengemukakan bahwa rasionalisasi pembaharuan hukum pidana memuat 2 aspek, yakni policy-oriented approach dan value-oriented approach yang mengandung makna bahwa pembaharuan harus syarat akan nilai dan kebijakan yang berorientasi pada tujuan. Perlindungan terhadap segenap bangsa sebagai tujuan negara jelas tidak tercapai dengan merumuskan delik penghinaan kepada presiden pada KUHP baru. Secara yuridis, Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28E menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan mengekspresikan pikiran, tulisan, dan sikap. Pun, pasal 1 ayat 2 menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga masyarakat berhak menjalankan fungsi kontrol dengan berpendapat dan kritik terhadap pemerintahan. Adanya pengkhususan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden sangat berpotensi menyebabkan multitafsir,
apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan, sehingga hal ini tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum sekaligus bertentangan dengan upaya mendorong dan memajukan penghormatan hak asasi manusia. Bahkan dalam Universal Declaration of Human Rights menempatkan hak kebebasan berpendapat sebagai hak yang tidak dapat dicabut dan dilanggar. Begitupun dalam International Covenant on Civil and Political Rights, di mana kebebasan berpendapat adalah hak-hak esensial demokrasi. Hal ini telah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Bahkan MK dalam pertimbangannya telah jelas menyebutkan pada rancangan Undang-Undang KUH Pidana yang merupakan upaya pembaharuan KUH Pidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan pasal penghinaan pada KUH Pidana yang sudah dibatalkan. Walaupun terjadi pembaharuan dari delik biasa menjadi delik aduan, namun ini tidak tetap sejalan dengan putusan MK yang sejatinya mengamanatkan penghapusan sifat pidana atau penghapusan keseluruhan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Sebagaimana yang telah dijelaskan pembicara pertama kami, bahwa pasal penghinaan presiden atau wakil presiden merupakan bentuk adopsi dari pasal penghinaan raja dan ratu pada sistem negara monarki yang menempatkan raja dan ratu sebagai simbol negara. Sementara Indonesia sebagai negara republik demokrasi telah mengatur dalam pasal 35, 36, dan 36A Undang-Undang Dasar 1945, di mana simbol negara meliputi bendera merah putih, lagu kebangsaan, dan Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Hal ini menunjukkan simbol negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak sejalan dengan paradigma yang dibangun dalam KUHP baru yang menempatkan simbol negara adalah semua kekuasaan yang sifatnya fundamen bagi kekuasaan negara. Maka sudah sepatutnya tidak boleh ada pengkhususan pasal penghinaan, karena begitupun menurut Marjono Reksodiputro bahwa dalam suatu negara republik, kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi presiden dan wakil presiden, seperti yang berlaku untuk pribadi raja dalam suatu negara kerajaan. Benar dalam pasal 28C bahwa seseorang dalam menjalankan hak harus tunduk terhadap pembatasan-pembatasan menurut undang-undang atas pertimbangan moral dan ketertiban. Namun, berdasarkan prinsip-prinsip Johannesburg, tidak sah jika tujuan yang sesungguhnya atau dampak yang dihasilkan dari suatu pembatasan adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang tidak terkait dengan keamanan nasional. Hal ini termasuk untuk melindungi pemerintah dari rasa malu akibat kesalahan yang dilakukan atau pengungkapan kesalahan yang dilakukan. Mari kita melihat jenis tindak pidana yang didasarkan atas kualifikasi yang pada nyatanya didasarkan atas dampak yang ditimbulkan, yakni pengkhususan pasal pembunuhan presiden atau wakil presiden dalam makar, di mana ini mengakibatkan terganggunya stabilitas pemerintahan. Implikasi demikian tidak ditemukan dalam delik penghinaan, sehingga sejatinya tidak diperlukan pengaturan secara khusus akan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya kami pun memahami tujuan dari pasal penghinaan presiden dan wakil presiden untuk menciptakan masyarakat yang berbudi pekerti dalam berkeriting tanpa merendahkan harkat dan martabat seseorang. Harkat dan martabat dimiliki setiap orang, tidak hanya oleh presiden. Maka selain tidak memenuhi aspek proporsionalitas, pengaturan pasal ini juga menciderai asas equality before the law. Maka dari itu, diperlukan penghapusan pasal penghinaan presiden atau wakil presiden dan mengembalikannya ke pasal penghinaan yang berlaku secara umum demi mencapai demokrasi yang sehat. Sekian dari kami, lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Aharon Barak dalam tulisannya Proportionality, Constitutional Rights and Their Limitation mengemukakan bahwa ukuran pengujian proporsionalitas terdiri atas 4 batu uji. Yang pertama, tujuan yang sah yang hendak dicapai. Yang kedua, apakah batasan tersebut mempunyai kesesuaian atau pertanyaan yang rasional. Yang ketiga, apakah batasan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan. Serta yang terakhir, apakah batasan tersebut telah menghasilkan keseimbangan dalam arti sempit atau balancing in narrow sentences. Dewan Juri yang amat terpelajar, kami sebagai tim kontra sekali lagi menegaskan penolakan kami akan pengaturan pasal penghinaan presiden atau wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Tujuan yang hendak dicapai yakni berdasarkan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1945 bahwa pembatasan hak asasi manusia didasarkan dengan tujuan menjamin ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pada prinsipnya, kekuatan demokrasi dapat dilihat dari kebebasan berpendapat. Data yang dikeluarkan oleh Freedom House per tahun 2022 bahwa nilai demokrasi Indonesia yakni hanya 59%, di mana pasal penghinaan presiden yang rentan menderogasi hak kebebasan berpendapat akan semakin menurunkan angka freedom of speech di Indonesia di mata dunia secara drastis. Selain itu, keamanan nasional juga menjadi salah satu alasan sehingga hak asasi manusia dapat dibatasi. Dari adanya konsep tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keamanan nasional dikatakan terganggu ketika adanya suatu ancaman. Lantas apakah penyerangan harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden dapat dikatakan
mengatakan suatu ancaman terhadap integritas teritorial negara, nampaknya tidak ditemukan suatu pertimbangan untuk dapat mengatakan bahwa penyerangan harkat dan martabat presiden atau wakil presiden sebagai suatu ancaman terhadap keamanan nasional. Melihat penyerangan harkat dan martabat presiden ditunjuk secara pribadi dan tidak ada korelasi dengan kepentingan publik. Kemudian terkait dengan pembatasan harus mempunyai kesesuaian atau pertanyaan yang rasional atau sustainability. Kriteria ini mewajibkan dipilihnya kebijakan untuk membatasi HAM harus terbukti dapat merealisasikan tujuan yang ditetapkan secara penuh. Berdasarkan draft naskah akademik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, penghidupan pengaturan lese-mese didasarkan atas pertimbangan pertama, kepentingan atau benda hukum yang ingin dilindungi oleh delik tersebut adalah martabat atau derajat kemanusiaan. Kedua, menempatkan pengaturan penghinaan presiden dan wakil presiden secara istimewa. Tujuan kedua telah kami buktikan tidak rasional sebelumnya. Tujuan pertama kemudian pun tidak menimbulkan pertalian dengan tujuan pasal itu sendiri. Karena pertanyaannya adalah, apakah ketika adanya pengaturan pasal penghinaan secara istimewa bagi presiden atau wakil presiden akan menyebabkan tidak terlindungnya martabat atau derajat kemanusiaan? Tentu tidak, sebab perlindungan tersebut telah diakomodir dalam bab 17 tentang tindak pidana penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, kriteria terkait sesuai dengan kebutuhan. Kriteria ini diartikan sebagai cara yang paling minimal membatasi atau less restrictive means, mencatatkan tidak diperbolehkan ada opsi kebijakan lain untuk mencapai tujuan yang sama atau lebih baik, tetapi pemberlakuan pembatasan yang lebih minimal. Ketika diketahui dan terbukti bahwa ada upaya kebijakan lain yang dapat mencapai tujuan dengan less restrictive dan intensitas gangguan lebih sedikit, maka kebijakan tersebut tidak proporsional menurut kriteria ini. Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai sudah proporsional dengan meniadakan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Apakah kemudian dibutuhkan lagi pengaturan tersebut? Kebutuhan sejatinya didasarkan atas keadaan negara, karena pada hakikatnya uji proporsionalitas tidaklah baku dan rigid, melainkan tergantung pada kondisi tiap-tiap negara. Sebagai perbandingan, mari kemudian kita bandingkan dengan negara Thailand yang menurut bentuk pemerintahan monarki. Konsekuensi logis dari bentuk pemerintahan tersebut adalah raja adalah simbol pemersatu rakyat dan wujud kedaulatan negara, sehingga ia harus dilindungi dari berbagai macam penghinaan. David Streckfus dalam bukunya King in the Age of Nation, The Paradox of Lese-Maese as Political Crime in Thailand, mengungkapkan bahwa kejahatan demikian tidak secara fisik mengancam negara, tetapi mengikis pembangunan negara tentang apa yang dipertahankan terkait identitas nasional yang sakral. Konsep secret entity dalam diri raja tidak terdapat dalam diri presiden. Presiden bukanlah simbol persatuan nasional yang memiliki makna secret sebagaimana yang terletak dalam logika kekuasaan raja. Kemudian kriteria terakhir terkait dengan seimbang keuntungan pembatasan dan terpenuhnya tujuan. Hak atas kebebasan berpendapat termasuk mengekspresikan pikiran, tulisan, dan sikap sebagai bagian dari hak sipil dan politik, di mana konsep dari pengaturan hak sipil dan politik ini berbeda dengan konsep pengaturan hak ekonomi sosial dan budaya. Pengaturan hak ekonomi sosial dan budaya membutuhkan peran aktif pemerintah agar dapat terlaksana secara maksimal. Berbeda dengan hak sosial dan politik yang justru akan semakin terancam keberadaannya ketika negara terlalu ikut andil untuk melakukan pengaturan terhadap hak-hak tersebut. Selain itu, ketika pengaturan secara istimewa ini diberikan kepada presiden, maka tidak sesuai dengan konsep negara demokrasi yang melekat kritik terhadap kepala negaranya. Justru keadaan demikian hanya menimbulkan tirani kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam Gennady M. Gafford dalam bukunya Demokrasi Konstitusional, apabila produk hukum digunakan untuk mengkreditkan demokrasi. Walaupun pengaturan tersebut didasarkan atas tujuan yang mulia, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, sejatinya tujuan tersebut dapat tercapai dengan adanya pengaturan pasal penghinaan dalam pasal 433 hingga pasal 442 Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekian dari kami, lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Lex regicit superflua pugnantia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Dewan Juri yang terhormat, untuk kesekian kalinya kami dari pihak kontra menyatakan ketidakberpihakan kami terhadap mosi perdebatan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru. Sebagaimana yang telah kami konstruksikan sedari awal, bahwa pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru tidaklah tepat untuk diberlakukan karena pengaturan ini tidak rasional dan tidak proporsional. Pertama, secara filosofis, pasal ini berasal dari warisan kolonial yang dianut oleh negara monarki. Perlu diperhatikan bahwa estafet kepemimpinan negara monarki diberikan berdasarkan silsilah garis keturunan, sedangkan di negara Republik Demokratis seperti Indonesia menggunakan mekanisme pemilihan, sehingga adalah hal yang keliru ketika presiden dan wakil presiden dianggap sebagai lambang negara. Kedua, keberadaan pasal ini akan mengkungkung kebebasan berpendapat masyarakat dalam ranah publik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, padahal masyarakat memiliki tugas untuk memperkuat kontrol publik terhadap pemegang otoritas lewat pemerintahan yang partisipatif agar tidak disalahgunakan dan tidak terjadi kesewenang-wenangan.
ketiga, keberadaan pasal ini akan menciptakan multitafsir terkait apakah kritik tersebut dianggap sebagai penghinaan atau tidak, sehingga tidaklah jelas dengan prinsip kepastian hukum. Keempat, pengaturan pasal penghinaan ini tidak memenuhi pengujian asas proporsionalitas pembatasan hak asasi manusia, sehingga mekanisme yang kami tawarkan adalah menghapuskan pengaturan pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP baru. Namun apabila terjadi dugaan penghinaan, maka presiden dapat melaporkannya kepada kepolisian secara individu, bukan sebagai institusi presiden sesuai bab 17 tentang penghinaan. Hal ini sejalan dengan asas equality before the law yang menyatakan bahwa semua orang kedudukannya sama di hadapan hukum, sehingga tidak perlu ada penghususan untuk presiden dan wakil presiden. Sekian, terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam Wikipedia.